Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat selalu ya dan tetap semangat. Nah, dikarenakan ibu guru kelas 3 sedang cuti melahirkan, maka kelas 3 belajarnya dengan Ibu Eva dulu ya. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Selesai ya. Nah, sekarang ibu absen dulu ya. Untuk kelas 3, siapa yang tidak hadir? Oh, hadir semua ya, alhamdulillah. Untuk kelas 4, siapa yang tidak hadir? Oh, Indra sakit ya. Ya, kita doakan ya semoga Indra cepat sembuh. Baiklah, untuk pelajaran hari ini kita ke kelas 3 dulu ya, yaitu mata pelajaran IPS. Materinya tentang uang. Siapa di sini yang tahu uang? Wah, hebat, semuanya tahu uang ya. Uang itu buat apa sih? Iya, Andri? Oh, buat jajan. Iya ya, uang itu buat jajan katanya. Iya, sekarang ibu mau membacakan sejarah singkat tentang uang. Nah, sebagai alat pembayaran, uang mengalami perjalanan yang panjang. Orang zaman dahulu menggunakan sistem barter untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan. Namun, seiring berkembangnya waktu, orang semakin kesulitan menemukan orang yang mau diajak bertukar. Selain itu, orang semakin sulit mendapatkan barang untuk dipertukarkan dengan nilai tukar yang hampir sama atau seimbang. Kemudian banyak orang yang memunculkan pemikiran untuk menggunakan benda-benda tersebut sebagai alat tukar. Benda yang digunakan sebagai alat tukar merupakan benda yang diterima umum, bernilai tinggi dan dibutuhkan. Pada masa itu dipilihlah garam, kerang, dan cangkang binatang yang indah. Tetapi hal tersebut tak berlangsung lama karena benda tersebut tidak memiliki daya tahan lama dan mudah rapuh. Selanjutnya muncul uang logam seperti emas dan perak. Tak hanya memiliki nilai tinggi, benda tersebut dapat dipecah tanpa mengurangi nilainya. Seiring dengan berkembangnya perekonomian, uang logam dinilai sulit untuk digunakan sebagai alat tukar dalam transaksi berjumlah besar. Hal tersebut membuat lahirnya uang kertas yang awalnya hanya sebagai alat bukti kepemilikan emas dan perak. Uang kertas yang beredar tersebut mempresentasikan suatu jaminan 100% pemilikan emas dan perak yang disimpan. Di era ekonomi modern, masyarakat beralih pada uang kertas, bukan lagi emas dan perak sebagai alat pembayaran. Menurut ilmu sekarang fungsi uang. Menurut ilmu ekonomi, uang dikelompokkan menjadi dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi asli. Dalam fungsi asli, uang sebagai alat tukar, guna mempermudah masyarakat untuk mendapatkan suatu barang. Yang kedua, alat ukur mampu menentukan besaran nilai suatu barang, misalnya harga penggaris yang akan dibeli Teddy senilai Rp3.000 menunjukkan Teddy cukup membayar Rp3.000 untuk penggaris. Nah, sekarang fungsi turunan. Dalam fungsi turunan, uang sebagai alat pembayaran berbeda dengan uang sebagai alat tukar. Maksudnya, ketika uang dibayarkan tanpa ditukar dengan benda atau jasa seperti pajak. Terus penunjuk harga memiliki nilai yang berbeda-beda. Misalnya harga jeruk 1 kg 8.000, sementara harga apel 9.000 per kilogram. Yang ketiga, alat pembayaran utang digunakan untuk melunasi utang piutang. Yang keempat, alat penimbun kekayaan digunakan ketika ada keperluan mendadak. Sekarang jenis uang. Berdasarkan kelompoknya, jenis uang terbagi menjadi 4, yakni yang pertama berdasarkan bahan pembuatnya. Uang terbagi menjadi 2, yaitu uang logam dan uang kertas. Uang logam terbuat dari logam, emas atau perak dengan nominal kecil, sedangkan uang kertas harus terbuat dari bahan kertas yang tidak mudah robek, luntur, dan tahan terhadap air. Nominalnya biasanya besar seperti 10.000, 20.000, dan lainnya. Yang kedua berdasarkan nilai,
Uang terbagi menjadi dua, yaitu bernilai penuh full bodied money, uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominal. Misalnya nilai emas pada uang logam Rp500. Yang kedua tidak bersifat penuh atau representative full bodied money. Nilai intrinsiknya lebih kecil dari nilai nominal dan biasanya terdapat pada uang kertas. Yang ketiga berdasarkan lembaga yang menerbitkan. Uang kartal diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral dan digunakan oleh seluruh masyarakat dalam bentuk logam dan kertas. Terus selain uang kartal ada juga uang giral. Uang giral diterbitkan oleh bank umum dalam bentuk cek atau baylet giro. Nah, yang selanjutnya berdasarkan kawasan. Uang berdasarkan kawasan terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu uang lokal, uang yang hanya bisa digunakan di suatu negara. Terus uang regional, uang yang bisa digunakan di suatu kawasan yang lebih luas, misalnya euro, dan dapat digunakan di beberapa negara di benua Eropa. Nah, sekarang uang internasional, uang yang berlaku di seluruh dunia sebagai standar pembayaran, misalnya US dollar. Ya, cukup sampai sini penjelasan Ibu. Apakah ada yang mau ditanyakan anak-anak? Tidak ada. Mengerti ya semuanya? Apa tentang uang? Mengerti, ya, pinter. Nah, sekarang kita ke kelas 4 lagi ya. Nah, sekarang kita ke kelas 4 lagi ya. Mata pelajarannya itu matematika, cara pemecahan masalah yang melibatkan uang. Cara memecahkan masalah yang melibatkan uang, kita selalu menaksir harga dari suatu benda yang akan kita beli atau kita jual sehari-hari dalam kehidupan kita. Misalnya, menaksir suatu harga sejumlah alat-alat tulis seperti pensil, pena, buku, dan lain-lain. Menaksir suatu harga cabai, bawang merah, bawang putih, tomat, dan lain-lain. Menaksir suatu harga makanan yang ada di warung-warung atau sebagainya. Nah, ketika kita akan menaksir uang untuk membeli barang-barang yang biasa dijual di kehidupan kita, perlu kita ketahui bahwa kita harus menaksir harga-harga tersebut menggunakan taksiran ke atas. Hal tersebut berguna untuk atau bertujuan untuk uang yang akan kita bawa cukup untuk membeli barang-barang tersebut. Nah, agar lebih paham, perhatikanlah contoh soal di bawah ini. Ya, Ibu pergi ke toko alat tulis untuk membeli pena seharga Rp3.000, penghapus Rp3.500, dan pensil Rp2.500. Berapa uang Ibu yang harus Ibu bayar agar ada kembalian? Harga barang 3.000 tambah 3.500 tambah 2.500, kita jumlah semuanya yaitu 3.000 tambah 3.500 tambah 1.500 tambah 2.500 menjadi 9.000. Nah, Ibu membayar dengan uang 1 lembar Rp20.000. Nah, sekarang kita hitung kembaliannya ya. Jadi Ibu membawa Rp20.000, sedangkan belanjaannya tadi 9.000. Berarti kembaliannya berapa? Iya, 11.000 ya. Ya, untuk materi kelas 4 cukup sampai sini Ibu menjelaskannya. Apakah ada pertanyaan? Iya, udah ngerti ya semuanya ya? Alhamdulillah. Berarti untuk pelajaran hari ini cukup sampai sini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.